Nah, menurut Bang Kimbo tersendiri sih, episode Ngamplang itu ya tidak dipungkiri merupakan episode yang paling berkesan dari Bang Kimbo Channel, karena yaitu menjadi titik awal pengawalan dari sebuah konsep baru bertemakan penelusuran, di mana kami tim Enkru Kimbo Channel melakukan penelusuran untuk yang pertama kalinya itu di Ngamplang. Nah, di Ngamplang tersebut ya, kenapa bisa dijadiin yang pertama, mungkin karena dari akses lokasi juga dekat dari basecamp Kimbo Channel, juga semua juga pada siap waktu itu. Namun ya kita akan sedikit mengulas lah beberapa hal yang terjadi di sana. Seperti kalian tonton juga sih, awalnya juga itu berjalan kurang mulus. Ya mungkin karena dari segi persiapan lah dari tim Enkru masih kurang, dari peralatan juga kan masih seadanya gitu. Ditambah juga tuh waktu udah sampai ke lokasi di Ngamplang tersebut, tiba-tiba turun hujan tuh sangat besar. Ditambah juga hujan tersebut lama lah, hampir sekitar 1 jaman lah kami menunggu di salah satu tempat yang mungkin warung lah di sana. Nah, masih juga hujan kan malam ini juga. Nah, waktu di warung tuh kami juga sempat berdiskusi terlebih dahulu lah, semua tim Enkru. Ya dengan komitmen masing-masing kita tetap akan melakukan penelusuran di Ngamplang, tapi setelah hujan agak reda. Ya namun sembari menunggu hujan reda, Bang Kimbo tuh sempat sedikit bertanya-tanya dulu lah ke orang-orang sekitar sana, dan menemukan beberapa orang, dan nanya juga sih Bang Kimbo pada salah seorang warga di sana. Ya setelah sedikit berbincang-bincang juga banyak, ya ditarik kesimpulannya, memang sih katanya di tempat Ngamplang ini sering terdengar dan juga ada beberapa orang yang melihat ya sosok berambut panjang berbaju merah katanya. Sosok rambut panjang baju merah itu sering muncul katanya di sana. Tapi ya walau alam sih benar atau tidaknya, tapi menurut kesaksian beliau juga sering melihat dan juga mendengar di area tersebut. Nah setelah itu ya mungkin dari kami semakin penasaran dan tertarik lah untuk menelusuri area tersebut. Nah hingga akhirnya hujan pun reda tuh. Semua tim juga langsung bersiap-siap. Nah sebelum itu sih kami juga sempat pamitan juga, izin juga kepada orang-orang sekitar, juga penjaga itu, sehingga diizinkan juga lah untuk kami beraktivitas di sana. Singkat cerita, untuk penelusuran Ngamplang menurut Bang Kimbo sih dari awal juga udah lumayan agak membuat adrenalin dan membuat rasa kepenasaran lah semua tim Enkru, apalagi sebelumnya kan mendengar cerita dari beberapa orang di sekitar sana. Sejak awal juga sih, kalau secara pribadi dari Bang Kimbo udah mulai merasakan aura-aura yang ada di sana gitu. Sejak awal kami masuk pun sebenarnya ya kalau merinding dibilang ya merinding sih. Cuman ya mungkin karena kami banyak kan,
ya masih bisa dikoordinir lah situasi merinding dari saya gitu. Hingga pada cerita ya berjalan lancar lah, meskipun ada sedikit hujan, sedikit gerimis. Ya hingga kami beranjak menuju ke area masuk dari ngambang tersebut hingga pertengahan tuh, tepatnya pas sekitar pohon tuh, dan ada juga bangunan-bangunan kosong tuh, entah itu bekas warung atau bekas gate gitu. Cuma tuh dari awal dari sana juga udah Bang Ibu udah merasakan benar berarti ini agak merinding sih. Bahkan tim kru juga sama, mulai merinding, perasaan gak enak ketika berada di area tersebut. Dan benar juga menurut dari praktisi supranatural dari dengan Indigo Channel dan juga Indigo juga merasakan hal yang sama. Hingga beberapa saat tuh Indigo dari kami katanya melihat ada sesuatu di pohon tuh. Ya langsung aja karena penasaran menghampiri titik area tersebut. Mungkin kamera 22 kan ikut menelusuri tersebut, katanya ada sosok bayangan di atas pohon. Nah, ya mungkin masih belum bisa tertangkap jelas dengan kamera sih, karena sekilas katanya, jadi gak bisa kami tampilkan gitu, karena tidak keburu kerekam lah, karena saking cepatnya itu sosok tersebut. Ya akhirnya pun ketika setelah di sana saya dan juga praktisi supranatural melanjutkan ke area berikutnya, hingga tepatnya pada tuh di salah satu pohon beringin besar tuh, menurut kesaksian tim Andrew, Timbul Channel, dan salah seorang videografer kamera 1, katanya melihat ada sosok, ya gimana sih penjelasannya, katanya sosok seperti poci itu di area pohon beringin tersebut tertangkap jelas. Sontak ya kamera 1 pun itu kaget lah. Namun ketika dicek menghilang lagi gitu. Bahkan sempat sambil juga dilihat sama Indigo dari tim and crew tuh, karena penasaran kan apa yang tertangkap kamera. Memang benar ada yang tertangkap kamera sebetulnya waktu di pohon beringin tersebut. Nah, ketika tertangkap kamera, namun sangat disayangkan tuh, sosok yang tertangkap jelas di kamera itu hasil videonya tiba-tiba gak ada, hilang, entah kemana, entah gimana itu. Padahal menurut beberapa kesaksian tim and crew melihat sangat jelas di kamera 1. Bahkan dia juga meyakini sosok tersebut berada di belakang dari Bang Kimbul, juga praktisi supranatural gitu. Ya pantesan sih kalau menurut Bang Kimbul juga waktu di area pohon beringin tersebut agak beda merindingnya sih. Kalau dari awal mah agak biasalah merindingnya, cuman pas di waktu pohon beringin itu agak merindingnya itu parah, dingin sampai ke leher. Kan mungkin kalian juga melihat dari gestur Bang Kimbul sering menyentuh ini leher, bulu kuduk gitu. Ya itu memang benar rasanya gitu, seperti dingin kesini, mencekam gitu, menggigil. Cuman gak bisa dijelaskan dengan kata-kata sih. Cuman yang Bang Kimbul rasain gitu, itu benar adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa dilebih-lebihkan gitu.
Dan menurut praktisi supranatural dan indigo juga meyakini emang benar sosok tersebut ada di belakang dari Bang Timbul katanya. Cuman yang tertangkap jelas itu seperti Poci katanya. Cuman ya mungkin karena entah kenapa sih video yang jelas itu menghilang gitu, gak ada, entah gimana caranya bisa hilang gitu. Akhirnya ya gak bisa dimunculin sih. Terus ya karena mungkin ya dari tim and crew lebih penasaran lagi untuk terus menelusuri semua area dari tempat penampilan tersebut, akhirnya kami tim and crew Kimbo Channel melanjutkan penelusuran ke area berikutnya. Nah, setelah dari area pohon beringin tersebut, kami melanjutkan ke area sekitar paling pojok. Itu ada bekas kolam renang lah, sama di pinggirnya juga itu ada sebuah lapangan, ya lapangan tenis kalau nggak salah gitu. Nah, di sana juga menurut kesaksian dari videografer kamera 1, kamera tiba-tiba blurnya itu parah sampai beberapa waktu sempat dihentikan terlebih dahulu karena saking parahnya itu blur ke kameranya. Ya setelah dicoba kami dilihat-lihat, normal lagi kameranya, tapi pas waktu di tag kembali kamera blur lagi. Malahan mah menurut videografer itu ada sekelebat sosok, cuman nggak tahu itu sosok apa sih yang lebih jelasnya gitu, karena kamera 1 itu tiba-tiba blur parah lah, gak jelas gitu apa yang terekamnya. Ya menurut Bang Kimbo ketika di area itu ya udah lumayan lah, semakin kesini semakin membuat bulu-bulu Bang Kimbo merinding, bahkan juga anak-anak juga sedikit hening sejenak, terdiam mungkin, karena sejak awal sampai area tersebut terjadi hal-hal insiden yang di luar nalar lah. Namun ya karena kami semua tim juga sepakat untuk terus melanjutkan sampai selesai gitu, sampai semua tim and crew Kimbo Channel telusuri semua area tersebut. Nah, hingga singkat ceritanya akhirnya setelah dari sana kami pun melanjutkan ke area sekitar hotel. Nah, ketika waktu mau mendekat hotel juga tuh, menurut kesaksian praktisi supranatural dan juga indigo tuh, gila, barusan tiba-tiba kamera tiba-tiba mati sendiri, parah, lampu mati sendiri. Aneh, waktu barusan sampai mana sih nyeritain? Kok tiba-tiba kejadian aneh terjadi sampai sini? Tiba-tiba kamera yang tadinya standby tiba-tiba mati waktu pas diceritain itu. Lupa. Barusan kalau nggak salah ya akhirnya sampailah pada dimana kita hendak melanjutkan menuju ke area hotel Namplang tersebut tuh. Waktu sekitaran hotel Namplang tuh di ruangnya tuh, waktu mau menuju pintu atau gerbang hotel tersebut,
ya menurut praktisi peranaturalan juga Indiga juga, mereka udah pada ada di sana gitu. Bahkan di sekitar luarnya pun mereka udah mengawasi kita, udah melihat kita. Mungkin menurut mereka kita mau ngapain katanya kesini, menurut mereka. Ya hingga akhirnya kami coba pun untuk mendekati area Hotel Namplang tersebut. Nah, hingga sampailah tuh di depan pintu hotel tuh. Dari sana juga tuh, dari Bang Kimbo udah merasakan keanehan sih, kayak merinding, terus kayak ada tiupan tuh ke telinga, cuman gak bisa dideskripsikan, dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ya gimana sih, ya gitu adanya, gitulah yang terjadi gitu. Hingga akhirnya tuh kami udah di depan hotel itu, penasaran karena dari awal kan banyak insiden, banyak terlihat sosok-sosok yang terekam kamera. Akhirnya kami pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam area hotel Namplang tersebut. Nah, waktu kami mulai masuk tuh, menurut kesaksian dari tim and crew, baik videografer, lightman, sutradara, dan yang lainnya itu melihat ada sosok kepala besar, mata merah. Nah, kalau dijelaskan ya mungkin ya sebesar apanya itu ya besar. Mereka melihat langsung gitu, berada di lantai 2, di atas hotel lantai 2. Nah, kami juga sempat berdiskusi ada apa, nggak lanjut katanya, kata tim NK. Ya kami pun melanjutkan tuh di sekitaran area lantai 1 depan tuh. Begitu udah kekaruan tuh, merasakan merinding, udah ke telinga itu, gempuran itu, gesekan aura, udah merasa gitu. Cuman ya kami melanjutkan lagi terus karena penasaran juga kan, dan supaya membuktikan juga sih sebagai perantara dari kepenasaranan kalian tuh mengenai tempat area tersebut. Hingga lanjutlah ke area berikutnya, ke sekitar berikutnya itu terdapat beberapa kamar, kan namanya juga hotel pasti banyak kamar. Nah, waktu itu tuh ke belakang kamar tuh, setelah masuk ke dalam ya udah lumayan tuh merinding parah tuh, menggigil, dingin, sampai kan Bang Kim juga banyak gini. Itu yang anehnya lagi, pas waktu keluar tuh, mau keluar hotel, tiba-tiba lighting mati, entah itu kenapa, mati aja lighting itu, sampai kaget juga tuh lightman. Akhirnya kami pun cut sebentar, cut kata sutradara. Ya kami diskusi ada apa, ini tiba-tiba katanya lighting mati, entah itu kenapa gitu. Ya hampir lama tuh, beberapa menit kami cek bener mati, gak nyala. Nah, hingga akhirnya dapat nyala kembali lah dalam beberapa waktu, dan kami pun melanjutkan karena udah tanggung di dalam kan, masa misalkan mengakhiri sampai di sini gitu. Ya akhirnya kami memutuskan untuk ke ruangan area berikutnya. Nah, keluar dari kamar tuh menuju ke arah belakang, bagian belakang, tiba-tiba entah apa yang dilihat dari Bang Gimo tuh, sebelah kiri seperti ada sosok sekolebat gitu, cuman cepat. Namun sialnya tuh sangat disayangkan gak tersorot kamera, gak keburu gitu, karena saking cepatnya itu ngebersat sosok sekolebat tersebut. Namun makin kesini tuh gak karuan tuh, dari Bang Kimbo, baik dari telinga, dari leher itu udah kacau ya, sampai gini kan, banyak gini. Cuman yang mencuri perhatian dari kami tim and crew tadinya ingin mencoba ke atas, ke lantai 2, karena kan tadi melihat ada sosok di lantai 2 gitu. Dan menurut Indigo juga pun memang sumber atau tempat mereka berkumpul itu di lantai 2. Namun sangat disayangkan, tidak diizinkan katanya
oleh mereka. Dan menurut kesaksian dari praktisi supranatural juga dan indigo, jangan ke lantai 2 katanya. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada kami semua tim gitu. Akhirnya pun kami mengurungkan niat lah, tidak jadi ke lantai 2. Akhirnya kami meneruskan ke area belakang tuh. Pas waktu ke area belakang itu udah mulai terasa auranya sangat beda gitu, semakin sini semakin kuat. Hingga kami di ujung paling belakang tuh ada sebuah jendela, dan sebelah sana itu yang terlihat ada sebuah balkon gitu. Balkon. Nah, waktu kami di sana tuh kejadian bertubi-tubi terjadi, yang mulai dari kamera tiba-tiba blur itu blur gitu. Hingga terjadi insiden kepada sutradara dari kami tuh. Menurut kesaksian para tim kru, tiba-tiba kan sudah sutradara itu lagi berdiri gini, tiba-tiba kakinya seperti ada entah itu tarikan, entah itu sepakan gitu, tiba-tiba menggeser gitu. Kaget lah itu sutradara. Cuman habis itu sutradara gak ingat, katanya udah hampir mau apa kalau nggak keburu sama videografer disentuh gitu di gini, entah bakal gimana gitu, entah bakal nggak karuan katanya. Untung keburu kami tim and crew seperti ini. Diskusilah kami, kenapa, ada apa? Lanjut katanya. Aku juga gak nyadar, kata sutradara. Gak tahu, tiba-tiba blank aja katanya. Dan seperti ini habis, seperti entah itu tarikan atau sepakan. Ya akhirnya kami pun melanjutkan gitu untuk berdiskusi di sana, hingga akhirnya tuh tiba-tiba dari Bang Gimbul mencium seperti wangi aroma parfum tapi bebungaan zaman dahulu tuh. Nah, ditafsirkanlah oleh praktisi supranatural, iya itu memang parfum. Ternyata setelah ia lihat di balkon itu ada sosok wanita di Belanda zaman dahulu, katanya kalau diwujudkan nyaman itu secara istilahnya. Cuman ya kalian percaya atau enggak juga itu kembali kepada kalian. Cuman yang kami tim and crew rasakan dan lihat itu memang adanya. Ada sosok wanita cantik noni Belanda sedang berada di balkon, katanya. Ia menjadi sumber aroma wewangian parfum tersebut milik sosok wanita noni Belanda tersebut, menurut kata praktisi. Nah, setelah itu ya karena penasaran kami masih tetap di area belakang di balkon gitu. Namun kejadian janggal kembali terjadi, tiba-tiba kamera blur parah, tidak bisa di setting, tidak bisa di gimana gitu, blur aja itu terlihat. Sehingga dengan sangat terpaksa kami pun mengakhiri kata sutradara, udah gak memungkinkan, gak kondusif. Diskusilah kami kembali. Gimana udah percakapan lumayan tuh, berdialog, saling berdiskusi gini. Katanya udah gak mungkin, kita keluar aja dari area sini, menurut kata praktisi supranatural dan indigo juga. Ya akhirnya dengan sangat terpaksa karena dikhawatirkan terjadi apa-apa kepada tim and crew gitu, demi kebaikan bersama juga, akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Hingga kami pun kembali berada di tengah lantai 1 hotel Mamplang tersebut. Nah, di sana juga kami tidak lama melakukan aktivitas karena menurut praktisi supranatural itu kita kayaknya udah di sini gitu. Kita nggak boleh lama-lama lagi katanya di sini, dikhawatirkan yang terjadi insiden yang lainnya gitu. Dan singkat cerita, akhirnya kami semua tim and crew pun keluarlah dari hotel tersebut. Namun yang sangat dirasakan oleh Bang Kimbul, meskipun kami keluar itu
seperti diikutin gitu. Terasanya itu tetap ke telinga kayak hembusan gitu. Kayak gitu itu di sepanjang dalam hotel itu sangat kuat hembusan angin. Kalian coba misalkan dihembusin ke telinga oleh seseorang, itu rasanya itu gimana, merinding ke telinga. Sampai-sampai Bang Kimbul begini terus begini, itu karena kalau dijelasin mah itu karena ada hembusan-hembusan napas ke telinga, entah itu dari sosok apa gitu kan, cuman rasanya sangat kuat di telinga. Akhirnya sudah di luar tuh hembusan-hembusan angin tersebut masih terasa di telinga Bang Kimbul sampai-sampai begini. Dan hingga pada waktu saat outro tuh mau menutup penelusuran, disitulah makin parah gilanya tuh, sampai-sampai Bang Kimbul hampir gak ingat lah itu kejadiannya gitu, hilang kesadaran. Sampai Bang Kimbul gini udah habis dari sana Bang Kimbul gak nyadar apa-apa gitu. Tahu-taunya udah di gitu sama praktisi, udah katanya dinetralisir soalnya sosok tersebut mengikuti Bang Kimbul, makanya hembusannya terasa dekat di sini di telinga. Ya akhirnya saya juga tuh bertanya-tanya ada apa kepada semua tim. Ya ternyata katanya mengikuti sosok tersebut pada Bang Kimbul. Nah, karena semakin kesini makin banyak insiden dan juga gangguan godaan, ya sutradara memutuskan tuh kayaknya udahan lah, gak bisa dilanjutin lagi nih, udah sampai di sini katanya, cut aja, udah closing. Makanya sampai saat itu kami memutuskan untuk segera pergi dari sana lah, closing, cut. Saya juga kan penasaran kok kenapa baru juga sebentar. Ya nanti katanya. Jauh dari sini diceritain. Udah. Akhirnya kami pun izin pamit pulang lah kepada semua, baik penjaga, baik sosok-sosok yang ada di hotel tersebut. Kami pun pulang. Nah betul, mereka itu menurut kesaksian para tim and crew, mereka juga merasakan, melihat sosok-sosok yang sama gitu. Jadi tim pun mulai bercerita ketika di luar area tentang tersebut, melihat ini katanya, merasakan juga gini. Yang akhirnya ya udah kita pulang aja lah. Kita pamit ke penjaga di sini dan langsung lanjutkan pulang. Ya memang sih, menurut kesaksian semua tim, semuanya juga melihat dan merasakan. Cuman ya buat penonton tuh, buat sahabat Kimulistik juga, kalian ya percaya atau tidak, yakin atau tidak, mereka itu ada, mereka itu di sekitar kita. Buktinya apa? Kami semua tim dan kru merasakan dan melihat secara langsung apa yang kami alamin, apa yang terjadi di lokasi hotel tersebut itu benar-benar adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada settingan, tidak ada gimmick, itu benar-benar murni kejadiannya sebegitu adanya gitu, tanpa diada-ada, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi ya kalau kalian percaya atau tidak ya kembali kepada kalian masing-masing. Toh kami hanya sebagai perantara kepenasaranan kalian akan tempat tersebut gitu. Ya kalau kalian gak percaya ya silakan kalian buktikan sendiri, datang ke tempat tersebut malam-malam lah, apalagi malam Jumat atau malam Selasa juga, cobain datangin tempat tersebut dan rasain apa yang terjadi, rasain apa yang kalian rasa dan buktikan apa yang akan terjadi kepada kalian. Nah mungkin secara kesimpulannya gitu, percaya atau tidak, yakin atau tidak ya kembali kepada diri kalian masing-masing. Yang jelas mereka itu ada, mereka itu di sekitar kita. Ya mungkin untuk ulasan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penelusuran Ngaplang, mungkin untuk secara kesimpulannya mungkin segitu adanya lah, beres gitu.
Yang jelas untuk tunggu aja ulasan untuk episode penelusuran atau Ghost Hunter selanjutnya di Kimbo Channel. Setiap hari Senin dan Kamis tayang pukul 7 malam hanya di Kimbo Channel. Dan jangan lupa untuk kalian untuk terus support Kimbo Channel dengan like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda terus update di video terbaru dari Kimbo Channel. Ya, sekali lagi dari tim and kru Kimbo Channel, mohon maaf untuk sementara waktu tidak bisa melakukan penelusuran atau Ghost Hunter dikarenakan situasi, kondisi, dan cuaca tidak sedang baik-baik saja, tidak memungkinkan juga. Jadi ya sekali lagi mohon maaf apabila tidak memenuhi ekspektasi dari sahabat Kimbolistik dan juga penonton semuanya. Ya dikarenakan dari Kimbo Channel tersendiri dari segi peralatan belum memadai lah, masih seadanya, masih seada-ada, gak diada-ada, kalau ada ya ada seadanya gitu. Dan juga persiapan tim tidak maksimal ya dimaklum lah, namanya juga pemula gitu. Yang mungkin dari Bang Kimbo Channel cukup sekian. Dengan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari Bang Kimbo Channel. Goodbye.